Ridwan sudah hadir ya. Pak Rio juga sudah hadir Alhamdulillah nih. Pak, sudah. Siap, siap. Wah, apa kabar Pak Rio? Alhamdulillah baik Pak Rizal. Alhamdulillah nih. Baik, iya. Ini kita ketemu malam nih. Ya, Oke, sambil mungkin teman-teman yang lain masih uh, menunggu atau nyusul kali ya mungkin ya. Karena biasa gitu kalau jam-jam segini tuh belum masuk nanti pasti biasanya jam 8-an ya Pak Ridwan. Gak apa-apa kita mulai saja dulu kali ya Pak Ridwan. Biar agak segera. Ya, baik, siap. Terima kasih Pak Rizal. Baik. Mohon izin Bapak Rizal dan Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Rio Tanjung sudah berada di tengah-tengah kita. Sudah ada pemateri kita pada Masih Pak. malam kali ini. Tentunya tanpa berpanjang kalam, Bapak dan Ibu berkenan terlebih dahulu untuk kita berdoa sejenak. Karena kita akan menuntut ilmu. Kita akan menimba ilmu dari The Maestro of Bapak Rio Tanjung. Oke, baik. Ya, silakan kita akan berdoa terlebih dahulu tentunya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kalau dari sisi kami akan memandu dengan mengucapkan lafaz basmalah dan dilanjutkan dengan Al-Fatihah. Baik, doa tidak akan pernah selesai karena kita membutuhkan doa. Baik, masih semangat Bapak dan Ibu semuanya. Dan kalau kami ikuti dari agenda pertama tanggal hari Jumat yang lalu, itu kami melihat Bapak dan Ibu semuanya ada. Sampai dengan hari ini Ibu Tri Ayu masih ada, Masya Allah luar biasa. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, kita tes terlebih dahulu. Semangat kita apakah malam ini sama dengan hari pertama, hari kedua, dan hingga hari ini. Hari keberapa ya, Bapak Ibu yang masih ingat? Kita tidak ada liburnya loh. Mulai dari yang kemarin itu kita masih masuk, meskipun kita kemarin sedang melakukan sebuah pesta yang sangat besar, meskipun tanpa makan-makan. Tapi ini adalah pesta, yaitu pesta rakyat. Masya Allah. Oleh karena kami ingin mengecek terlebih dahulu semangat Bapak dan Ibu. Coba, siap semuanya ya. Saya ingin meminta kepada Bapak dan Ibu untuk memberikan. Ya, memberikan apa? Memberikan yaitu cukup reaksi saja. Reaksi di kolom chat melambaikan tangannya. Kami ingin melihat terlebih dahulu antusiasme, kemudian seberapa inginkah kita menimba ilmu. Oh, Masya Allah, Ibu Tri, luar biasa dari Sumut, Pematang Siantar. Yang saat ini mengatakan, siap Pak. Oke, baik ada lagi. Coba kita cek terlebih dahulu. Kita akan menghitung sampai dengan 25. 1, 25. Oh, belum. Ya, ya silakan. Dicek terlebih dahulu. Kita lihat, cek semangatnya terlebih dahulu. Kita cek gelombang terlebih dahulu. Coba. Ini kita lihat. Silakan berkenan untuk, oh, Bapak Das Wirman, semangat Pak. Baik, kita sama-sama semangat. Iya, Bapak Rio Tanjung, oh ini Bapak pemateri kalau ini. Luar biasa. Bapak dan Ibu, bisa tolong dibantu untuk reaksinya? Ini ya. Kita akan memberikan reaksi terbaik terlebih dahulu. Boleh mengangkat jempol, boleh. Oke. Iya, Alhamdulillah, Ibu dan Neneng sudah siap. Ibu Indri Pratiwi Siregar sudah siap. Terima kasih. Lanjut, ada lagi. Karena di ruang partisipan saat ini terlihat ada 1.600 orang. Iya, ada 1.600 orang saat ini. Jadi kami butuh semangat-semangat energi positifnya agar bisa menularkan kami yang saat ini sedang berada dan memiliki niat untuk menimba ilmu. Siap belajar. Terima kasih Bapak Das Firman. Baik, sepertinya Bapak dan Ibu semuanya sudah siap. Alangkah baiknya kita akan memulai terlebih dahulu. Tapi sebelumnya akan lebih indah kalau malam ini kita akan menyanyikan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya
kemudian dilanjutkan dengan Mars Igi. Untuk Bapak dan Ibu, mohon berkenan turut serta di dalam menyanyikannya atau bisa hening sejenak karena kita akan menyimak terlebih dahulu dua lagu pamungkas yang saat ini dibutuhkan untuk memacu kembali semangat kita untuk senantiasa bersinergi. Alright. Ikatan Guru Indonesia mengemban visi mencerdaskan bangsa, mendidik generasi mulia, kehormatan kode etik guru Indonesia. Ikatan Guru Indonesia bersumpah menjadi guru sejati, mengabdi untuk negeri, menjadi mutiara ibu pertiwi. Jayalah Iki, majulah Iki, Ikatan Guru Indonesia. Jayalah Iki, majulah Iki, Ikatan Guru Indonesia. Ikatan Guru Indonesia bermutu jujur dan profesional, menjadi pelopor perubahan pelajaran. Ikatan Guru Indonesia ke depan dalam ilmu, sharing and growing together. Ikatan Guru Indonesia, jayalah Iki, majulah Iki, Ikatan Guru Indonesia. Jayalah Iki, majulah Iki, Ikatan Guru Indonesia. Terima kasih. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik,
Beranjak kepada agenda berikutnya, alangkah baiknya kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Bapak Ketua Wilayah Kota Tangerang Selatan. Beliau adalah Ketua IGI Kota Tangerang Selatan bernama Ayahanda Arizal M. Yunus MPD. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji serta syukur pertama-tama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas kehadirannya yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan juga semangat untuk berkumpul di ruang virtual kali ini dalam rangkaian acara serentak berdampak, pelatihan serentak berdampak, webinar IGI Kota Tangerang Selatan. Yang saat ini, hari ini ya, kita membahas topik yang sangat relevan ya dalam dunia pendidikan kita sekarang, yaitu transformasi digital khususnya di pendidikan, yaitu ada nanti pengenalan aplikasi G-School yang merupakan learning management system dari sekolah digital. Nah, buat Bapak Ibu yang memang mempunyai visi yang sama dengan G-School, yaitu membuat sekolah digital, nah ini cocok ini untuk bisa diterapkan di dalam sekolah Bapak Ibu. Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam Bapak Ibu yang sama-sama kita hormati. Narasumber kita kali ini adalah Bapak Aryo Winanda Tanjung, ST dari GMC Foundation. Ya, beliau adalah ahli di bidang sistem ya, IT, yang merancang aplikasi yang diberi nama G-School ya. Nah, nanti seperti apa aplikasi tersebut, bagaimana kontribusinya ya dalam mengubah atau mentransformasikan sekolah ke dalam menjadi sekolah digital, nanti kita akan bahas nanti di sana. Terima kasih Pak Aryo sudah menyempatkan waktu untuk hadir dan berbagi tentang konsep-konsep kita selaku guru untuk bisa mentransformasikan yang merupakan bagian dari pendidikan. Yang saya hormati pula juga moderator Pak Ridwan, Pak Muhammad Ridwan ini moderator sekaligus juga kemarin juga dia sebagai narasumber ya kan. Beliau sangat berbagi ya, siap untuk berbagi dan berkolaborasi dengan Ikatan Guru Indonesia karena beliau adalah salah satu pengurus yang aktif di IGI Kota Tangerang Selatan. Baik, dan rekan-rekan guru semua yang luar biasa dari berbagai daerah, ada juga rekan-rekan dari luar Kota Tangerang Selatan. Terima kasih sekali di dua webinar terakhir ya, karena tinggal hari Kamis dan Jumat ya. Tadi juga kita sambil melihat dan mendengarkan paparan dari Bapak Presiden kita ya. Itu setelah Bapak Presiden menyampaikan sambutan di Hari Guru Nasional, itu pada sumringah guru-guru. Ya, sumringah karena akan ada kenaikan bahasanya, kenaikan dari tunjangan profesinya, baik guru-guru yang ASN maupun non ASN. Nah, ini berarti kalau ada kenaikan dari kesejahteraan, maka investasi Bapak Ibu guru dalam dunia pendidikan, yaitu meningkatkan kapasitas diri, kompetensi diri, itu berarti harus ikut meningkat juga. Kenapa? Karena memang hal ini ya sejalan gitu ya. Semakin tinggi apa yang kesejahteraan yang kita dapatkan, maka akan semakin besar investasi kita untuk meningkatkan kompetensi kita dari segi pendidikan, pengajaran, literasi, numerasi, digitalisasi dan sebagainya, itu harus sangat meningkat ya. Ya seperti itu, harapannya memang akan seperti itu. Dirancangnya bagi Bapak Ibu, apalagi kita sudah memasuki di akhir tahun 2024 dan mengawali nanti di tahun 2025. Baik, sedikit yang ingin saya sampaikan ya di rangkaian kegiatan kita, bahwa pendidikan di era digital memang menghadirkan tantangan sekaligus peluang besar untuk guru
dituntut lebih kreatif, adaptif, dan inovatif dalam menyampaikan pembelajaran. Terlebih lagi setelah pandemi yang kita kemarin mempercepat penggunaan teknologi ya kan. Nah, sekarang jangan menjadi tidak cepat lagi gitu ya, tapi justru harus bisa mengimbangi dengan kecepatan penggunaan teknologi. Apalagi siswa-siswi kita yang ya kesehariannya justru malah lebih dekat dengan teknologi dibandingkan kita yang mungkin generasinya ya memang generasi mereka gitu ya. Nah, Geskol ini nanti akan hadir sebagai salah satu pendamping ya, mengajar Bapak Ibu dan juga pendamping belajarnya siswa. Karena kalau kita lihat ya, saya lihat juga menarik untuk bisa diikuti dan bisa diterapkan dalam kelas-kelas kita. Jadi sekolah yang merdeka itu bukan sekolah yang bebas, benar-benar bebas, tetapi juga bisa kita pantau bagaimana kegiatannya, jauh jauh dekatnya gitu ya, materi yang sudah diberikan dan terukurnya tujuan pembelajaran yang ada di masing-masing aktivitas pembelajaran ke siswa. Nah, nanti mudah-mudahan webinar ini bisa memberikan wawasan baru kepada Bapak Ibu guru tentang bagaimana teknologi itu bisa membantu kita menjalankan tugas yang lebih efektif gitu ya. Jadi selamat mengikuti webinar kali ini dan terima kasih kepada Pak Rio untuk sudah bisa sharing ya dengan kami bagaimana penggunaan aplikasi Geskol tersebut yang pastinya akan bermanfaat kepada Bapak Ibu. Terakhir kami juga masih mengucapkan selamat Hari Guru Nasional ya tahun 2024 dengan tema Guru Hebat Indonesia Kuat. Nah, mari kita jadikan kegiatan-kegiatan ini untuk terus belajar, berkembang dan memberikan hasil yang terbaik ya untuk generasi penerus bangsa. Transformasi pendidikan melalui teknologi adalah salah satu jalan yang menjadikan Indonesia untuk lebih maju dan berdaya saing global. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Akhir kata saya mengajak seluruh peserta yang hadir pada webinar ini juga sharing ya. Silakan di-share kepada Bapak Ibu yang lain. Kali ini materinya sangat menarik ya, penggunaan LMS yang ringan, G-School, dan itu sangat-sangat mudah untuk bisa diterapkan dalam kelas-kelas Bapak Ibu. Terima kasih. Saya tutup dengan pantun, mudah-mudahan nyambung nih. Menuntut ilmu tiada lelahnya, berkumpul bersama terasa indah. Mari belajar tentang G-School bersama untuk pendidikan Indonesia yang lebih cerah. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep, luar biasa. Oke, baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Ayanda Marizal M. Yunus, MPD, yang telah menyampaikan luar biasa. Ini adalah sebuah kata kunci bahwasanya inovasi teknologi dalam pendidikan semakin mempermudah proses pembelajaran. Tak terkecuali pastinya saat ini kita sedang mendapatkan sebuah ilmu yang pasti bermanfaat, dan ini akan disampaikan oleh Bapak narasumber kita. Dia adalah Ayanda Rio Winanda Tanjung ST, GMC Foundation. Untuk waktu kami berikan kepada Ayanda Rio, dan nanti akan kami berikan sesi tanya jawab kepada Bapak dan Ibu semuanya. Rekannya mohon disimak. Khawatiran nanti ketika tidak menyimak tertinggal. Ada materi-materi yang beliau yang disampaikan sehingga kita agak sedikit kesulitan untuk memberikan pertanyaan. Ataupun kita akan sharing and growing together. Seperti itu di dalam IG. Baik, kepada Ayahanda Rio Tanjung untuk waktu dan tempat dipersilakan sampai dengan nanti pukul 20 hingga pukul 24:45 seperti itu. Silakan Ayahanda Rio. Baik, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Bapak Rizal yang sangat kami hormati, terima kasih banyak atas kesempatannya. Kami diberi kesempatan bercerita di forum yang mulia ini
di Ikatan Guru Indonesia untuk Kota Tangerang Selatan. Walaupun mungkin tadi saya dengar ada yang dari luar juga, dari Sumatera Utara. Saya juga sebenarnya berasal dari Sumatera Barat, orang Sumatera juga, walaupun sudah 27 tahun tinggal di kota Yogyakarta. Izin Bapak Ibu, sebagaimana disampaikan tadi, kami secara lembaga namanya dari Yayasan Generasi Cerdas Mandiri, sebuah yayasan sederhana yang berdiri di kota Yogyakarta lebih kurang 11 tahun yang lalu. Walaupun secara fungsional, G-School ini sudah kami develop dari tahun 2010. 2012 udah sempat rame di Jakarta dan sempat juga didukung oleh Pak Habibie. Eh, Dulu berbasis media sosial. Jadi zaman-zaman awal ramenya Facebook, eh, para siswa pada rame menggunakan Facebook zaman itu. Dan kami mencoba membuat Facebook ala pendidikan. Di situ tersedia konten-konten pembelajaran dan juga tryout rutin setiap harinya, gratis untuk seluruh anak bangsa. Nah, namun dalam perjalanannya banyak hal lika-likunya, tapi yang pasti kami bersyukur alhamdulillah hari ini mungkin aplikasi G-School aplikasi pembelajaran terlama di Indonesia dan sudah ya bertahan dan sudah uh, ratusan ada kalau secara definitif angka mungkin sudah ribuan sekolah yang coba menggunakan. Jadi awal berdirinya G-School ini kami punya gagasan bagaimana uh, apa namanya bagaimana kemajuan teknologi para siswa walaupun zaman itu masih punya handphone jadul uh, mungkin belum begitu berbasis data internet tapi um, paling tidak kami punya ide bagaimana perangkat teknologi ini yang mungil kecil ada di perangkat di tangan siswa masing-masing itu bisa digunakan membantu dalam hal proses pembelajaran. Memang awalnya ke siswa. Jadi di situ ada konten-konten pembelajaran dan juga anak-anak dimudahkan latihan soal, ada tryout-nya, bahkan ada tryout online. Jadi zaman jadul itu juga kami siapkan anak-anak dari handphonenya saja bisa ikut tryout online se ya yang ikut. Bahkan alhamdulillah Pak Habibie 3 tahun 2013, 14 dan 16 sempat ngadain Olimpiade Ainun Habibie Award mengenang wafatnya Bu Ainun yang secara teknis diimplementasikan oleh putranya Pak saya lupa Pak Ilham lewat Yayasan Orbit Digital dan berjalan 3 kali. Pasca itu kesehatan Pak Abi menurun, tidak lagi dilanjutkan. Tapi pasca itu kami teruskan aplikasi ini bukan lagi fokusnya ke siswa, tapi fokusnya ke Bapak Ibu guru. Jadi siswa itu sepertinya untuk belajar itu bukan hal yang mudah. Jadi mungkin uh, waktu itu zaman pakai medsos, ramenya mungkin pas mau ujian saja, atau mungkin uh, ada kuis dan segala macam, ada event, ada lomba dan sebagainya. Tapi keseharian sangat minim. Mulai 2017 kami coba bagaimana G-School ini diimplementasikan oleh guru. Jadi Bapak Ibu guru ngadain ujian tidak lagi berbasis kertas. Tapi cukup dari handphonenya saja Bapak Ibu bisa dengan mudah menyiapkan ujiannya, tidak perlu pakai admin. Ya, waktu itu zaman itu masih ujian-ujian CBT masih pakai admin. Jadi agak menurut kami ya agak merepotkan. Nah, versi kami menginginkan bagaimana guru langsung dari guru masing-masing ngadain ujian yang tidak hanya sekedar latihan bahkan sampai ujian resmi seperti PAT, PHS eh, kurikulum saat itu. Dalam hal responnya lumayan dan ya di balik berbagai kesulitan teknologi saat itu yang belum siap sampai kemudian pandemi dan alhamdulillah saat pandemi mungkin giroh Bapak Ibu guru menjadi lebih lebih agak terpacu karena apa namanya anak-anak maaf saat itu
tidak boleh bertatap muka di kelas, sehingga ruang teknologi menjadi ruang yang sangat dibutuhkan, sehingga aplikasi G-School mulai agak dikenal. Baik Bapak Ibu, itu mungkin pengantar dari kami. Teknisnya adalah, jadi bagaimana Bapak Moderator mungkin izin kami menyampaikan slide itu boleh di-sharing. Boleh Bapak, silakan Bapak Tia. Eh, Sharingnya ini ya. Ya. Oke. Oke. Maaf Bapak Ibu, saya belum terbiasa banget eh, webinar. Ya mungkin yang mana tadi ya. Oke. Ya ini mungkin dulu ya awal-awal G-School adalah itu ya cukup lumayan respon dari uh, publik waktu itu, sempat 200-an ribu serentak menggunakan, pernah didukung Pak Habibie. Ya mungkin Bapak Ibu kalau pernah lihat tampilan-tampilan begini, ah, ini dari handphone saja, dan dari handphone itu kami pernah dapat rekor muri di tahun 2010. Dan eh, oke. Nah, dalam perkembangannya Bapak Ibu, aplikasi G-School ini kita buat dari apa namanya, dari ya tidak sekedar penilaian, niatnya bagaimana implementasi pengajaran di sekolah mulai dari masuk sampai pulang itu dibantu teknologi. Sebenarnya nyel dalam pencatatan, bukan dalam mengganti guru dalam dalam apa, dalam implementasi pembelajaran sekolah. Tidak, sama sekali tidak mungkin. Bagaimanapun guru adalah tiang atau pemeran utama dari pembelajaran. Teknologi hanya menjadi alat bantu. Nah, yang paling umum Bapak Ibu, into the point adalah bagaimana penilaian sehari-hari di sekolah. Jadi, penilaian sehari-hari di sekolah itu eh, menggunakan aplikasi. Jadi, Bapak Ibu mungkin dihematkan dengan kertas pastinya, lalu kemudian dengan teknologi banyak menu fitur yang bisa digunakan. Bapak Ibu tidak perlu koreksi lain dan sebagainya. Mungkin pasca pandemi Bapak Ibu sudah mulai merasakan manfaatnya. Dan alhamdulillah, karena mungkin berawal dari cukup lama, dari 2010 developnya, berbagai banyak kebutuhan Bapak Ibu di lapangan atau di kelas itu sudah kami eh, implementasikan dalam teknologi penilaian ini. Karena memang mulai dari presensi yang kami siapkan dan sebagainya, ujung-ujungnya memang yang benar-benar bisa digunakan adalah menu penilaian ini. Dan yang paling sederhana, bukan sederhana ya, mungkin yang paling ya boleh dikatakan sederhana atau juga mungkin menonjol dari aplikasi G-School ini adalah bagaimana penilaiannya itu uh, semudah bagaimana Bapak Ibu mengadakan ujian kertas. Jadi dimulai dari menyiapkan soalnya dengan kertas saja. Mungkin izin Bapak Ibu kami demokan. Jadi di halaman ini. Nah, jadi Bapak Ibu, salah satu unggulan G-School ini, Bapak Ibu menyiapkan soalnya hanya menggunakan MS Word. Jadi Bapak Ibu mengetik soalnya di MS Word saja. Ya kalau kami demokan mungkin tinggal buka new dokumen Ibu Bapak. Nah, Bapak Ibu tinggal buka new dokumen. Nah ini. Nah, lalu Bapak Ibu tinggal ketikkan soalnya saja. Misalkan berapa nilai dari 2 ditambah 2 misal. Sama dengan. Lalu jawabannya A misalkan 1, B2, C3, D4, E5 misalnya. Maksudnya. Bapak Ibu cukup membuat soalnya seperti ini. Nah, bedanya satu soal satu halaman. Nah, jadi tidak perlu catatan apapun, tulisan apapun, bahkan nomor tidak diperlukan. Bapak Ibu tinggal buat satu soal satu halaman. Lalu Bapak Ibu tinggal klik-klik terus atau lebih cepat kontrol enter di halaman kedua. Nah, Bapak Ibu bisa membuat kuncinya, misalkan D dan seterusnya. Atau Bapak Ibu bisa menambahkan pembahasan misalkan cukup jelas dan sebagainya. Nah, lalu Bapak Ibu ke halaman berikutnya lagi untuk soal berikutnya. Jadi satu soal 2 halaman.
Jadi nanti halaman ganjilnya adalah soal. Sebentar Bapak Ibu. Nih. Halaman ganjilnya adalah soal, halaman genapnya kunci dan pembahasan. Dan dalam lapangan dari ratusan sekolah atau mungkin udah ribuan guru yang menggunakan, alhamdulillah dengan model begini tidak begitu direpotkan. Karena kalau misalkan dibutuhkan grafis, Bapak Ibu tinggal biasa di Word, dan ini offline Bapak Ibu, tidak harus online. Bapak Ibu siapkan offline, equation, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan semacamnya, no problem. Bahkan kalau mau tulis tangan, tinggal di foto, insert di Word. Atau mungkin yang paling umum digunakan guru-guru, ambil soal dari e-book misalkan, di screenshot, insert. Semudah-mudahnya. Uh, Bahkan Bapak Ibu kalau misalkan soalnya mau pilihan ganda kompleks misalkan, dengan cara yang mudah, tetap tulis saja seperti biasa. Misalkan dikasih kunci, ini yang atas saya buat agak rapi, ada backgroundnya. Yang bawah Bapak Ibu buat soal asal juga boleh di Word, atau mungkin pakai AI, buat soal minta di AI, di Word, tinggal di-upload nanti Gigi School. Mau soal menjodohkan, tinggal buat kolom kiri, kolom kanan. Ini saya tulis sederhana saja. Dan mau isian singkat, mau mau misalkan benar salah, langsung berapa pernyataan pun dengan mudah Bapak Ibu bisa bisa buat lewat aplikasi ini. Dan nanti setelah satu paket soalnya dibuat, misalkan 40 soal, Bapak Ibu tinggal simpan di bentuk PDF, save as PDF gitu. Misalkan ini Igi Tangsel. Lalu Bapak Ibu tinggal rubah menjadi PDF. Rubah jadi PDF, Bapak Ibu tinggal simpan. Nah, jadi aplikasi G-School ini membantu Bapak Ibu bagaimana memudahkan membuat soal, lalu tinggal diupload dan nanti juga mengujikan dengan gampang. Oh ya, mungkin tadi terlewat, aplikasi G-School ini kami buat, Ibu Bapak, tadi di halaman Google Chrome. Oke, sorry, izin sebentar. Safari mana ya? Oke, buat di Google Chrome ini saja. Maaf Bapak Ibu, nih. Nah, ini di Google Chrome ini. Nah, aplikasi Giskul itu kami buat by kota kabupaten itu satu satu ini setiap kota kabupaten itu satu satu aplikasi. Jadi nanti untuk ini halaman loginnya belum terlihat Bapak Ibu. Di Tangerang Selatan nanti ada satu aplikasi, di Jogja ada satu aplikasi, Kulon Progo per kota kabupaten. Jadi nanti di tiap kota kabupaten satu aplikasi. Dan misal eh, izin ini, nah izin misalkan saya masuk di kota Jogja, jogja.gischool.net. Nanti misalkan izin saya masuk ke salah satu akun guru, misalkan Pak Tarto. Ini kurikulum dari SMP 8 Yogyakarta, salah satu SMP terbaik. Dan ini saya udah minta izin membuka aplikasinya. Nah, nanti Bapak sekolah dengan mudah bisa memantau semua ujian dari semua guru. Nah, ini kalau warnanya oranye berarti Bapak Ibu yang sedang mengadakan ujian atau ulangan di hari ini. Nah, kalau warna merah warna namanya ujian. Warna ujian.
Dan untuk ujian misalkan hari ini di SMP 8 belum. Ini misalkan Pak Mustaqim dari SMP Muhammadiyah. Muhammadiyah hari ini sudah mulai ujian. Nah, dengan mudah beliau bisa monitoring semua ujian di hari ini, Bapak Ibu. Semua ujian di hari ini, dan misalkan diklik tadi ada ujian Al-Quran, ke Muhammadiyahan, misalkan yang Al-Quran, diklik hasil. Nah, ini hasil semua anak-anak yang sedang ujian, bisa dengan mudah. Nah, ada juga ini warnanya hijau, ada yang merah. Nah, merah terindikasi curang, Ibu Bapak. Tapi kembali kepada gurunya nanti, karena ada beberapa hal nanti bisa kami jelaskan. In, Excel hasilnya detail, bisa di-download hasilnya Ibu Bapak. Nah, saya terdownload. Nanti hasilnya bisa dimonitoring dengan detail. Oke, ini dipindah seskinnya dulu. Nah ya. Oke, nanti kami tunjukin di Bapak. Nah, tadi yang kami sampaikan adalah, misalkan tadi Bapak Ibu sudah menyiapkan soal, tinggal di-upload di G-School, klik cari menu ujian, lalu tinggal tambah pakai soalnya. Lalu yang sudah di download tadi, disiapkan tadi di apa di PowerPoint apa di MS Word-nya, tinggal di PDF, tinggal sekali upload. Bapak Ibu langsung bisa ngisi terpotong-potong langsung satu soal satu halaman. Nah, ini kebetulan hasil survei kami tidak begitu menyulitkan guru-guru. Nah, misalkan tadi nomor 1. Nah, di sini nanti tinggal kunci ini jawabannya C, klik C, ini D, klik A, klik E, dan seterusnya. Misalkan nanti jawab soalnya adalah jawaban soal apa? Jawaban soal pilihan ganda kompleks atau soal-soal AKM. Bapak Ibu tinggal lihat di sini. Pojok kanan ganti dulu dari pilihan ganda menjadi pilihan ganda kompleks misalkan. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa menjawab lebih dari satu, misalkan A, B, C, dan seterusnya. Begitu juga nanti Bapak Ibu misalkan menjodohkan, nanti ini kolom kiri, kolom kanan, Bapak Ibu tinggal ganti dulu ini sebagai menjodohkan. Lalu yang kiri ada dua pilihan, yang kanan ada 4. Nah, lalu Bapak Ibu bisa bisa menata kiri kanannya. Nah, lalu Bapak Ibu tinggal menghubungkan sehingga itu nanti yang akan menjadi jawaban. Nah, misal di sini yang A, maaf, yang A Asia itu berarti Thailand, Eropa berarti Jerman. Semudah ini Bapak Ibu kira-kira penggunaannya, sehingga alhamdulillah di Yogyakarta itu, Provinsi DIY, semua madrasah negeri diwajibkan menggunakan Bapak Ibu, kerjasama dengan Kanwil Kemenak DIY, Provinsi DIY. Sedangkan yang swasta diwajibkan semua swasta untuk yang digitalisasinya. Karena memang yang untuk Penla ini ada berbayarnya, jadi mungkin yang swasta pihak Kanwil tidak bisa mewajibkan. Tapi yang pihak untuk digitalisasi itu donasinya sangat murah sekali, cuma sekedar pelatihan saja. Itu alhamdulillah semua madrasah di DIY mulai Januari ini, tahun ajaran baru ini juga diwajibkan menggunakannya. Tapi juga ada beberapa sekolah swasta yang menggunakan PLN-nya menggunakan aplikasi G-School. Nah, mungkin itu Bapak Ibu sekilas tentang ujiannya. Oh ya, mungkin sedikit kami lanjutkan, tinggal disimpan. Nah, ini mungkin teknis implementasinya Bu ya, Bapak Ibu. Nah, tinggal disimpan. Nah, ketika Bapak Ibu sudah simpan ini soalnya, Bapak Ibu dengan mudah mengadakan ujian sebebas mungkin. Ujiannya namanya apa, kemudian ke kelas mana, atau mungkin satu kelas kalian, kelas 8 semua, atau kelas 8 yang 8, maaf, yang kelas 8 misalkan 8-nya yang A, B, C, D aja, atau mungkin Bapak Ibu ujiannya mau kapan, berapa jam, lalu ada perlukah durasinya, atau mungkin ada batas waktu minimal anak mengerjakan 30 menit misalkan.
tampil tidak hasilnya, dan kemudian mau ajak soal atau soal dari berapa kelompok, sehingga Bapak Ibu bisa mengadakan ujian dengan apa dua paket soal saja, semua anak bisa dapat soal yang berbeda. Nah, dan yang paling penting Bapak Ibu, unggulannya adalah di lain uh, kemudahannya semudah membuat ujian kertas atau paperless. Yang kedua, menu fiturnya insya Allah selengkap mungkin. Nah, yang ketiga, keunggulan kami adalah aplikasi G-School ini bisa menggunakan secure mode, menggunakan aplikasi, sehingga kami pastikan ujian ini itu menjadi terkunci Bapak Ibu. Sehingga anak-anak nanti minim sekali untuk tingkat kecurangannya. Secara default itu anak tidak bisa membuka aplikasi lain, tidak bisa sambil chatting, tidak bisa sambil telepon dan sebagainya. HP-nya di selama ujian itu hanya menjadi fungsi fungsi ujian saja, lainnya tidak berfungsi. Nah, mungkin kasus-kasus tertentu nanti bisa kami jelaskan lebih lanjut. Kemudian nanti Bapak Ibu ujiannya mau kapan dan seterusnya dengan mudah. Nah, bahkan nanti harapannya guru-guru bisa jalan sendiri ujiannya tanpa perlu ada semacam admin. Admin mungkin lebih ke yang bersifat monitoring. Atau ini di SMP 8 hampir semua Bapak Ibu guru apa namanya ulangannya atau semua penilaiannya menggunakan aplikasi Gesco. Memang implementasi paling umum digunakan adalah di saat ujian. Juga mungkin di kebetulan untuk yang tahun ini tinggal satu angkatan lagi mungkin di sekolah Pak Rizal Al-Azhar dari tahun 2019 juga sempat menggunakan Bapak Ibu, tapi mungkin karena sekolah sudah punya aplikasi sendiri dan lebih baik. Tapi alhamdulillah yang setahun masih saya lihat tadi masih menggunakan untuk ulangan dan sebagainya. Nah, mungkin itu Bapak Ibu secara umum aplikasi G-School ini. Kalau boleh sebenarnya sambil tanya jawab, karena mungkin satu hal berikutnya yang terkait digitalisasi eh, bisa kita sampaikan juga, tapi tadi videonya sudah diputar oleh Pak Rizal. Mungkin akan lebih menarik kalau saya tidak ceramah, mungkin sambil kita diskusi. Eh, Mohon masukan dan saran dari mungkin pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu Bapak Moderator Pak Ridwan. Baik, terima Oke. kasih Bapak Aryo Tanjung yang sudah memberikan luar biasa pemaparan yang sangat paripurna. Karena tadi kalau kami menelaah, meneliti, kemudian mencerna, bahwasanya ternyata Jazz School ini adalah sebuah platform yang sudah yang berdiri ini sudah sejak lama dan pernah dibersamai oleh almarhum Insinyur Bapak B.J. Habibie seperti itu Bapak Rio Tanjung ya. Ya, Dan Bapak. kemudian ini juga dipakai oleh beragam sekolah yang saat ini masih menggunakannya juga. Dan tadi terlihat ada beberapa sekolah, sepertinya salah satunya adalah Al-Azhar, BSD, yaitu tempat sekolah Bapak Arizal. Yang berikutnya ada di sana ada Jogja. Kemudian tadi ada pertanyaan Pak Rio, itu kalau di Ya, Bapak. Sumatera Utara apakah sudah ada juga Pak? Seperti itu tadi sih ada Ya, di kolom chat sempat seperti dulu. itu. Siap. Sempat sih dulu Ibu, saya sekedar sowan saja ke aman itu. Aduh, lupa saya. Di ya hubungan komunikasi aja eh, Labuan Batu, Man 2 Labuan Batu sempat menggunakan. Tapi karena Masya Allah. kami belum punya perwakilan di situ dan komunikasi jauh, memang sementara belum berjalan lagi. Nah, niat mungkin di awal tahun nantilah kami mulai expand ke beberapa kota di Indonesia. Sementara memang fokus untuk madrasah di Provinsi DIY. Walaupun sekarang untuk yang sekolahnya SMP di Kota Jogja dari 16 sekolah negeri, alhamdulillah sudah menggunakan juga 8 sekolah eh, penilaiannya, dan untuk digitalisasi memang kita mulai tahun ajaran baru ada dua sekolah yang juga alhamdulillah berkenan menggunakan. Di Sleman sama juga lebih kurang separuh juga dari 60-an sekolah negeri ada 31 sekolah yang menggunakan. Di Kulon Progo malah sudah diundang dinas juga
untuk diimplementasikan sedinas. Di Klaten, insya Allah namanya Sidikla. Jadi nanti kalau misalkan dinas atau MKKS berkenan menggunakan, kami bisa siapkan aplikasi mandiri. Ini mulai mulai Januari, insya Allah Bapak Ibu ini masih on progress Sidikla. Kalau di madrasah tadi namanya Jogja Madrasah Digital. Nah, ini mungkin izin saya logout dulu. Nah, tampilannya begini. Nah, ini wajib semua semua sekolah menggunakan sehingga dengan mudah madrasah memonitoring eh, aktivitas sekolah mulai dari masuk sampai pulang dan termasuk ujian-ujiannya. Dengan mudah itu, Bapak Ibu. Baik, luar biasa Bapak Aryo. Mohon izin Bapak, ini karena layarnya ini terlihat di layar saya secara pribadi ini memang hitam, kemudian juga tadi di layar Ibu Neneng juga masih terlihat hitam, Pak. Oh gitu. Apakah bisa dibuat cerah, Pak? Karena sepertinya ini Bapak tidak menguncinya, sehingga ketika Oh, Bapak melakukan klik, di sana baru ah, muncul. Ketika tidak melakukan klik, di sana hanya terlihat layarnya hitam saja, Pak. oh gitu. Iya, Itu gimana Pak caranya? ya. Eh, Nah ini Pak, ketika Bapak klik, pasti ah, Bapak akan memunculkan. Tapi kalau Bapak tidak klik di tempat posisi sana, itu kemungkinan tidak akan bisa muncul di tempat kami. Ini oke. belum dikunci oleh Bapak. Ini sekarang tampil tidak Pak Jogja Madrasah Digital Iya, di tidak screen-nya? terlihat, Pak. Iya, Tidak tidak terlihat. terlihat skrinnya. Ngekliknya di mana ya Pak ya? Sorry. Iya, Di biasanya ini ada di pengaturan, Pak. Ada di pengaturan oh di milik laptopnya Bapak. Iya, aturan saya. seperti Oke. itu. Oh, Ya, pengaturan. sehingga teman-teman yang berada di sini agak sedikit kesulitan untuk Ah, ah, menelaah karena tadi teman-teman sudah mendapatkan informasi secara spesifik melalui video yang diputarkan oleh Pak Arizal terkait dengan oke. LMS. Ya, jadi sudah bisa meraba-raba kurang lebihnya. Jadi ini aplikasi sangat penting sekali. Kenapa demikian? Karena menurut saya secara pribadi ini untuk mempermudah monitoring peserta didik dalam mulai kedatangan hingga sampai pulangnya kembali. Seperti Siap. itu, Pak. Ya, saat ini terlihat, Pak. Terlihat Pak ya? Nah, sekarang tutup pagi karena belum dikunci oleh Bapak. Oke. Eh, Siap. di pengaturan, maaf Bapak Ibu. Eh, pengaturan Zoom-nya ya Pak ya? Bukan, jadi pengaturan PC Bapak. PC Ya, bagian di laptop Bapak ataupun di ah, personal komputer Bapak itu ada settingan yang belum Bapak tetapkan untuk menjadi terkunci. Sehingga harus diklik terlebih dahulu, kemudian muncul. oke. Use keyboard, use trackpad, use call. Silakan Bapak dan Ibu, apabila ingin melakukan diskusi, kami memberikan kesempatan karena Bapak Aryo Tanjung ini adalah foundernya. Jadi sangat nikmat sekali ketika kita mendapatkan informasi yang akurat, optimal dari langsung foundernya. Oleh karenanya jika ada pertanyaan terkait dengan aplikasi Guest School, ini bisa langsung ditanyakan. Seperti Bapak Das Wirman sudah mempersiapkan diri. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Silakan. terima kasih Pak. Siapa? Ini saya perkenalkan diri dulu dari SMP 2 Kota Sawalunto. Oh, siapa Pak? Iya, Sumatera itu Pak. Barat ya? Oke. Iya, Sumatera Barat. Siap. Tadi saya browser yang baru ada saya tadi Kota Padang ada pakai beberapa sekolah. Siap. Padang Pariaman juga ada saya lihat tadi. Tapi Siap. Sawalunto belum kelihatan Pak untuk Kota Siap. Sawalunto. Oke. Mohon info untuk bagaimana ini kelanjutannya kalau mau bisa nanti kita kembangkan di Sawalunto Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak. Sebenarnya Alhamdulillah di tahun 2019, 2018 sampai 2021 di Kota Padang malah digunakan seluruh Ya, sekolah Bapak di iya masa Kota pandemi Padang. di Kota Padang Hmm. sampai 2002 berakhir 2002. Nah, tapi pasca pandemi kebetulan dinas tidak ada lagi anggaran digitalisasi ini. Oh, iya Sehingga iya. uh, kerjasamanya agak terputus. Karena memang di aplikasi G-School ini terutama yang penilaiannya
membutuhkan anggaran. Hmm. Sebenarnya tidak banyak sih. Nah, tapi kemudian karena ini masif untuk semua sekolah, mungkin ada faktor-faktor hal lain lah, sehingga memang sementara terputus. Insya Allah akan kami jajaki kembali. Dan di Padang Pariaman kebetulan perwakilan kami Pak Deki bertempat tinggal di situ. Jadi sementara beberapa sekolah masih menggunakan. Dan di Sumatera Barat, Iya. alhamdulillahnya mungkin Bapak bisa cek kayak di Bapak Sawalunto ya Pak. Iya, iya Pak. Man Sawalunto, Insya Allah kayaknya menggunakan Bapak. Man Madrasah Saulun tuh Pak. Aliyah. Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah Provinsi Sumatera Barat lebih Hmm. kurang 70% lah, 80% itu menggunakan aplikasi G-School Bapak. Di situ namanya uh, mungkin mereka tidak mungkin kalau sekolah-sekolah baru tidak begitu tahu namanya sana Madrasah Sumbar. Bapak bisa Hmm. googling madrasahsumbar.net. Iya, iya. Itu sekarang sedang ujian untuk semua madrasah. Lebih kurang ada 15.000 peserta di Ya izin Pak, untuk Man Saulun tuh dengan siapa bisa koordinasi Pak? uh, Ada informasi Pak? kalau Bapak boleh informasinya kalau untuk Sumatera Barat kan perwakilan Pak ya itu Pak Hmm. Deki. Mungkin Pak Deki nanti bisa memberikan informasi ke Bapak di Mansawal itu nomor kontaknya siapa. Oh, oke, oke. Mungkin Bapak nanti mungkin lewat Pak Rizal saya japri kontak untuk perwakilan di Sumatera Barat. Ya oke, Eh, terima kasih Pak. Ini siap, nampaknya membantu nih pemborosan kertas segala macam kan. siap, Ya, siap Bapak. Oke. oke, makasih Pak. Ya, terima kasih Sama-sama Pak. Pak. Ya, Di assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ada Firman atas pernyataannya lagi, tapi bukan pertanyaan Pak. Itu pernyataan bahwa beliau ini sangat terbantu sekali dengan rangkaian uraian klimaks yang tadi Ayahanda Rio telah sampaikan, bahwasanya aplikasi ini sangat membantu sekali, bisa dikategorikan zero waste. Masya Allah, kenapa demikian? Karena ini sangat bermanfaat sehingga beliau ini sangat berminat sekali. Alangkah baiknya nanti kita bisa melanjutkan kembali untuk tahapan yang lebih dalam lagi agar nanti Bapak Rio beserta tim bisa langsung memfasilitasi. Seperti itu Bapak Dasirman. Baik, Oke, selain terima Bapak kasih. Dasirman mungkin ada lagi yang mau dipertanyakan atau mau berbagi terkait dengan rangkaian platform yang saat ini Bapak Rio Tanjung sudah sampaikan dari G-School ini. Jadi tidak hanya sebatas untuk paperless saja, tetapi kita bisa memantau bahwasanya peserta didik kita ini ataupun putra-putri kita ini ada di jam keberapakah beliau ini tetap berada stay di dalam kelas ataukah pergi kemana. Karena tadi salah satu cuplikan dari video yang telah ditampilkan itu sampai dengan sedetail tersebut. Silakan Bapak dan Ibu, jangan pernah ragu untuk bertanya. Karena pepatah menyatakan, malu bertanya sesat di jalan. Iya. Eh, Baik Bapak, sebenarnya banyak banyak lagi yang mau kami tampilkan, tapi takutnya nanti tidak terlihat. Jadi eh, Bapak Ibu jika ingin lebih tahu tentang aplikasi Giskul ini, eh, nanti selain video-video yang sampaikan Pak Rizal tadi dan Pak Moderator, itu juga ada semacam ya bisa dikatakan tutorial teknis detail item step by stepnya Bapak Ibu. Itu di sini. Ini screen ya Bapak Ibu ya. Iya. Ini kelihatan nggak Pak? Saya buka Safari ini. Ada menu Belum, penilaian ini. belum Bapak, Belum kelihatan ya? belum. Itu meetingnya mana ya? Maaf ya Bapak. Google Chrome, desktop. Apa ini mana ya? Oh ini. Ah, kelihatan nih Pak Safari-nya? Alhamdulillah terlihat. Oke. Ini nanti Bapak Ibu bisa buka di s.id penilaian G-School ini Bapak.
s.id pilihan G-School, Bapak Ibu klik. Nah ini menu penilaian. Jadi G-School Score Mode itu seperti apa? Nah, ini unggulan kami bisa mengunci perangkat siswa. Nah, lalu paket soal pilihan itu bagaimana menyiapkan soalnya, bagaimana menyiapkan soalnya seperti kami videokan, kami jelaskan tadi, sudah videonya. Bagaimana mengunggahnya, memberi nama, kemudian memberi link, jadi soalnya bisa ada video dan sebagainya. Lalu menyiapkan paket soal multitipe, pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, benar salahnya bisa di custom, jadi right and wrong question, ya atau tidak misalkan. Kemudian bagaimana mengunggah paket soal multi paket tweet tersebut dan seterusnya. Bahkan untuk juga soal urean. Tapi memang untuk tipe tipe yang urean Bapak Ibu harus koreksi sendiri. Nah, lalu ada detail teknis bagaimana adakan ujian, adakan ulangan yang niatnya Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Jadi seolah-olah G-School ini media sosial guru dalam memberikan pembelajaran ke para siswanya. Memberikan nilai dan sebagainya. Lalu bagaimana ngedit dan seterusnya Bapak Ibu. Bagaimana monitoring pengerjaan siswa, bagaimana kendala-kendala yang terjadi, apa solusinya, mencegah kecurangan, bahkan sampai jawaban siswa itu tidak masuk misalkan, kami menyimpan jawabannya di handphone, sehingga Bapak Ibu bisa dengan QR code nanti mengambil jawaban tersebut. Misal paket data apa, siswanya kebetulan pas mulai ujian pakai datanya ada, lalu pas tengah jalan pakai data habis, nanti anak tetap mengerjakan saja, nanti guru tinggal scan dari handphone siswanya. Nah, jadi ini peritilan-peritilan yang terus kami kembangkan dari awal penyiapan Bapak Ibu. Jadi mungkin dulu Pak Rizal atau awal menggunakan belum sampai pada ada menu-menu seperti ini. Jadi salah satu keunggulan kami adalah yang kami perjuangkan memenuhi semua kebutuhan guru. Kurangnya apa kami lengkapi terus. Karena memang aplikasi ini niatkan untuk bagaimana eh, mendukung Bapak Ibu bisa melakukan digitalisasi, memanfaatkan teknologi dengan baik dalam membantu memudahkan dalam pengajarannya. Misal Bapak Ibu sekedar menyampaikan di video terkait bagaimana kami namakan secure mode. Uh, Izin Bapak Moderator, kira-kira kelihatan ya? Lihat, Pak. Iya, siap. Nah, ini bagaimana eh, apa namanya? Kami matikan dulu. Nah, bagaimana eh, nah ini. Jadi guru bisa mengunci perangkat siswa. Ketika akan Oke. melakukan penilaian dengan mengunci perangkat siswa, cukup dengan mencetak. Nah ini. Eh, ini. Kelihatan, nggak kelihatan Pak ya? Terlihat, Video ini kelihatan Pak? Bergerak? terlihat masih. Oh iya. Jadi, sorry. Nah ini. Ulang. Nah, sekalian mungkin mendemokan bagaimana. Kira-kira begini Bu. Jadi Bapak Ibu ngadain ujian, tinggal pilih menu ujian, tinggal pilih. Izin, Pak, maaf. Oh ya, Ini tidak terlihat oleh kami. oh tidak terlihat. Siap. Ya, Eh, klik to exit full screen-nya, Pak, yang terbaca di layar kami. Oke. Kayak gini. Iya, Oke. Agak kecil nggak apa-apa ya. Bapak. Oke. Silakan. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal centang. Hanya bisa dibuka lewat aplikasi. Jadi anak-anak mau nggak mau ujiannya dia pakai aplikasi. Insya Allah aplikasinya untuk sekarang udah support semua Bapak Ibu. HP termurah pun nggak masalah. Karena perangkat G-School insya Allah seringan-ringannya. Sistemnya cloud. Dan paket datanya rata-rata cuma 4 MB lah sekali ujian. Sedangkan siswa sekarang kalau main game sehari mungkin 1 GB. Nah, dan tadi. Nah, jadi Bapak Ibu cuma kayak posting status itu udah terposting kayak ujian. Ada logo kuncinya kalau memang ujian terkunci. Dan nanti
semacam posting ini masuk ke halaman siswa. Semua siswa yang Bapak Ibu pilih untuk mengikuti ujian. Misalkan ke kelas 7, maka semua anak kelas 7 otomatis di home-nya langsung muncul ujian tersebut. Nah, nanti siswa tinggal buka, klik saja. Nah, dia kalau layar terkunci ada startup-nya di sini. Jadi tampilannya khusus, warnanya merah. Nah, langsung loncat ke aplikasinya. Nah, ini kira-kira Bu, aplikasinya. Nah, lalu tampilannya seperti lembar kertas biasa Bapak Ibu. Insya Allah siswa tidak direpotkan dengan Bapak Ibu buat gambar segala macam, nggak akan berubah. Sesuai Bapak Ibu di PDF-nya seperti apa. Jadi kalau mungkin ujian kertas PDF-nya di print, ujian ini PDF-nya di-upload. Dan siswa tampil sebagaimana lembar ujiannya biasa. Nah, lalu anak menjawab dengan biasa, klik A, B, C, D, E, dan seterusnya. Nah, lalu khusus untuk yang terkunci ini, nah, kami pastikan dia nggak bisa buka-buka aplikasi lain. Kalaupun dia pakai aplikasi curang, Bapak Ibu, aplikasi yang udah ada di Play Store langsung tertolak. Tapi kalau dia cari-cari sendiri aplikasi curangnya, nanti Bapak Ibu ditandai warna merah. Sehingga nanti anak yang warnanya merah dikeluarkan saja. Walaupun memang ada pengecualian. Nah, bagi anak yang mungkin punya masih handphone 11, Android 11 ke bawah, ada pengecualian Bapak Ibu. Nanti kami sampaikan lebih detail. Tapi kalau anak-anak yang udah HP-nya terbaru, walaupun murah, insya Allah kalau merah berarti dia curang. Nah, itu. Nah, oke, nah, dia terima telepon, dia terima SWA dan sebagainya, itu nggak masuk Bapak Ibu. Anaknya nggak tahu, walaupun pihak luar menganggap anaknya tidak mengangkat. Di screenshot nggak bisa, screen video apalagi, dan apa? Kalau anak memaksa keluar, otomatis dia tidak bisa ikut lagi Bapak Ibu. Nah, kalau nggak bisa ikut lagi, nanti tidak, misal ada kasus-kasus di mana anaknya keluar tanpa sengaja, nah, nanti bisa guru meresum kembali, sehingga anaknya bisa masuk. Banyak hal nanti anak dikeluarkan lah, anak beginilah, begitulah, semuanya insya Allah kami akomodir. Bahkan peritilan niat-niat curangnya kami coba cegah Bapak Ibu. Sehingga ujiannya diharapkan benar-benar walaupun menggunakan teknologi bisa berjalan dengan baik. Nah, ini ada tanah merah atau ada yang bahkan yang berwarna hitam. Kalau yang berwarna hitam itu berarti anaknya perangkatnya tidak standar Android, sehingga mungkin apakah handphonenya di jailbreak dan sebagainya. Nah, itu Bapak Ibu kami beritahu, sehingga mungkin nanti bisa anaknya kayak gini dikeluarkan misalkan ini anak yang berwarna merah ini atau yang hitam ini, misalkan ini nanti bisa diklik menu, nanti bisa langsung dikeluarkan. Jadi seolah ujiannya hidup Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pas mengawasi tidak diam saja, tapi bisa melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan. Nah, nanti lebih detail Bapak Ibu bisa bisa pelajari di sini. Bahkan intinya itu ada yang kurang, ada yang belum. Menu yang dibutuhkan, insya Allah kami bisa memperbaiki terus, menyempurnakan terus sehingga aplikasi ini benar-benar bisa digunakan oleh semua guru. Nah, lalu terkait digitalisasi, nah ini Bapak Ibu, bagaimana mulai dari akun guru, eh, bisa juga gurunya jadi admin, bisa gurunya jadi guru piket, bisa guru biasa, atau wali kelas, lalu siswa. Presensi, nah ini tadi Bapak Ibu, detail video tadi yang atas ini, presensi harian sekolah, yang tadi diputar oleh Pak Rizal, nah di atas. Nah, nanti Bapak Ibu lihat pretilannya, presensinya seperti apa, siapkan QR code, nyatakan kehadiran, dan sebagainya macamnya, rekap, dan seterusnya, ada pretilannya di sini. Lalu terkait pengajaran, nah, ini inovasi baru Bapak Ibu. Nah, mungkin video yang pengajaran tadi, oh ya, belum kami upload di sini, nanti kami upload. Nanti gagasan awal digitalisasinya ini Bapak Ibu. Jadi eh, mungkin agak beda dikit ya. Mungkin Bapak Ibu agak bilang agak aneh. Jadi dalam mengajar, biasanya kan Bapak Ibu cuma sekedar membagikan e-book, e-book atau mungkin video-video, sedangkan Bapak Ibu udah tatap muka di kelas. Sehingga mungkin belajar kayak Zoom meeting itu tidak lagi begitu diperlukan. Sehingga dari kami ada ide
anak-anak itu, maaf, Bapak Ibu menyiapkan soalnya itu by topic namanya, by topic. Jadi buat kayak soal sih sebenarnya, Bu. Jadi Bapak Ibu buat kayak soal. Nah, jadi poin-poin apa yang Ibu ingin anak paham. Nah, itu yang Ibu postingkan di tiap jam pelajaran. Nah, setiap jam pelajaran itu Bapak Ibu posting, sehingga harapannya mungkin tidak di ruang kelas, sebelum belajar atau setelah belajar, anak merespon. Jadi dia menjawab juga, jadi mengklik jawabannya kalau misalkan penilaian itu A, B, C, D, E, nah, tapi kalau sini angka 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau anaknya menjawab, oh saya angka 5, berarti anaknya menyatakan sangat paham. Kalau dia klik angka 4, berarti dia paham. Angka 3 eh, cukup paham, 2 kurang paham, 1 dia merasa tidak paham sekali. Nah, dari logika sederhana itulah yang kemudian kami jabarkan menjadi pengajaran harian. Apa kalau Bapak Ibu tidak begitu mau, misalkan agak ribet, ya sekedar posting saja situ link pengajarannya. Atau kami punya namanya School Drive Bapak Ibu. Nah, jadi mungkin ya mungkin nanti melanjut lagi. School Drive itu alhamdulillah udah dari pertama kami sampaikan Pak Rizal, alhamdulillah sekarang udah semakin bagus Pak. Jadi kayak Google Drive, tapi Google Drive milik sekolah. Nah, nanti tiap guru akan dapat folder-folder sesuai yang kelas yang diajar. Jadi kalau saya ngajak, saya apa guru di mungkin izin saya buka Bapak. Ini izin saya buka. Ah, ini gimana cara kembali sini ya? Hmm, oke. Ah, atau mungkin ya atau mungkin saya cerita dulu. Jadi di School Drive itu Bapak Ibu ngajar di kelas 7A misalkan. Nah, Bapak Ibu bisa taruh link di situ, bisa e-book dan segala macamnya. Nanti anak-anak kelas 7A juga punya School Drive-nya. Otomatis dapat data-data yang Bapak Ibu taruh di situ. Jadi Bapak Ibu tidak perlu berbagi link lagi. Bahkan ketika Bapak Ibu ngajar ini, Bapak Ibu juga bisa mengajarkan bahan, tinggal milih dari link-link yang Bapak Ibu siapkan di School Drive. Sehingga Bapak Ibu eh, tertata pengajarannya sehari-hari. Hari ini ngajar di kelas mana saja, dan seterusnya. Sebagaimana video yang kami tampilkan tadi Bapak Ibu. Itu nanti kalau Bapak Ibu pengen lihat lebih detail, itu ada di ini. Nah, dimulai dari sekolah ngatur jadwal pelajaran, sehingga di home guru nanti, oh ya saya ngajar hari ini di 7A, di 8B, 9C, jam jam 1 2 jam dan seterusnya. Nah, nanti ya tertata pengajaran Bapak Ibu. Nanti bisa, jadi sekolah dengan begitu tidak hanya presensi masuk, tapi juga Bapak Ibu juga bisa ngadain presensi di tiap jam pelajarannya. Sebagaimana video yang kami tunjukkan tadi. Alhamdulillah Pak Rizal itu eh, walaupun memang di level guru masih agak minim pemanfaatannya, tapi menurut kami itu satu gagasan yang cukup signifikan untuk digitalisasi pengajaran. Harapannya Bapak Ibu nggak perlu mencatatkan lagi kemajuan kelas atau jurnal dengan manual, tapi secara digital. Dan itu dengan mudah dimonitoring oleh semua pihak. Bahkan orang tua juga langsung tahu tiap jam pelajaran anaknya dapat pelajaran apa. Dan bagaimana pemahaman anaknya, paham apa tidak, dan seterusnya. Jadi untuk menu penilaian tadi kami mengakomodir semua kebutuhan guru apapun menunya. Nah, tapi dalam hal pengajaran ini inovasi kami coba mempersembahkan beginilah kira-kira mengajar yang baik Bapak Ibu. Walaupun tentunya tetap menerima masukan dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin dulu Pak Rizal yang tahu awal-awal kami demokan itu sangat sangat agak jauh sekali Pak. Bahkan harus buat materi dulu. Buat materi juga ribet. Sekarang kami pastikan membuat, bahkan Bapak Ibu guru nggak perlu buat materi juga bisa. Minimal untuk mendigitalkan pengajarannya. Oh iya, saya udah ngajar di kelas ini, saya udah ngajar di kelas ini. Sehingga sekolah pun mendapat data, oh semua guru udah menyatakan mengajar. Nah, jadi Bapak Ibu guru yang mungkin malas menyiapkan materi digital, tanpa itu pun bisa berjalan. Nah, insya Allah sebanyak kami sampaikan lembar penawarnya Pak Rizal, insya Allah itu kami mulai tawarkan secara masif di tahun ya uji coba mungkin awal tahun 2025, dan kalau bisa
tahun ajaran baru 2025-2026 sudah mulai tersosialisasikan. Dan itu Bapak Ibu menggunakannya, awalnya kami niat coba digunakan gratis, tapi mungkin kalau gratis pengalaman dulu lagi Bapak Ibu, nggak ada operasionalnya kami nanti jadi KO. Kami buat plan yang untuk digitalisasinya. Semua yang ada di G-School itu Bapak Ibu hanya minus penilaian, karena memang untuk penilaian punya operasional khusus, server khusus, tapi kalau digitalisasi paling nggak bantu kami apa yang menggantilah beban operasional pelatihan Bapak Ibu. Hanya 1 juta rupiah. Bapak Ibu udah bisa presensi guru, presensi siswa, terlapor ke orang tua, segala macam. Minus minus penilaian. Nah, kira-kira mungkin begitu Bapak Ibu sekalian. Kalau ada masukan dan saran atau pertanyaan, kami kembalikan lagi. Ya, baik, luar biasa Bapak Ariel yang sudah menyampaikan secara optimal. Ternyata ini bukan hanya sebatas untuk memudahkan peserta didik, tapi kita juga sangat terfasilitasi pastinya. Mulai dari penyiapan rangkaian jadwal pelajaran, kemudian pengajaran, lalu ada rangkaian-rangkaian yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Rio Tanjung ini sangat bermanfaat untuk kita. Dan ini pastinya mempermudah. Oleh karenanya tadi disampaikan oleh Bapak Rio Tanjung, apabila ingin deploy, nanti bisa langsung menghubungi Bapak Arizal, dan itu nomor telepon sudah kami sampaikan. Dan untuk terkait dengan link, nanti akan kami berikan juga, karena dari sisi kami sudah kami coba untuk secara berkala, akan kami coba kembali, jangan pernah khawatir. Karena kan kami pastikan Bapak dan Ibu mendapatkan link yang sudah bisa diklik untuk presensinya. Oke, baik. Silakan Bapak dan Ibu untuk informasi lainnya apabila ingin dipertanyakan, boleh dipertanyakan terlebih dahulu agar nanti Bapak dan Ibu bisa mendapatkan informasi yang optimal ketika akan memberikan pertanyaan terkait dengan platform yang sudah disampaikan tadi. Seperti itu. Di sini ada pertanyaan ini Bapak Rio. Ya, Bapak. Untuk web khusus berbayar, 1 kali bayar atau paket bulanan atau per tahun, Pak? Siap. Seperti itu. Siap. Terima kasih Pak. Jadi Siap. dalam lembar pengenalan kami, karena memang ya namanya visinya visi ya yang mungkin dibilang susah juga tidak sih Pak. Ya visi ya bagaimana bareng-bareng memajukan pendidikan bangsa. Jadi untuk digitalisasi ini kami cuma ya bantu implementasi teman-teman yang bekerja melatih Bapak Ibu guru hanya 1 juta per tahun Bapak untuk presensi semua hal digital, presensi eh, apa presensi guru, pengajaran harian, presensi guru, presensi siswa, link orang tua, kemudian apa namanya school drive. Bapak Ibu per sekolah dapat 100 GB, bebas digunakan selama setahun, 1 juta rupiah. Tapi semisal untuk penilaian memang butuh, ya kami harus jaga segala hal. Nanti kalau servernya down juga mungkin Bapak Ibu marah. Kemudian apa nilai anak kalau nggak masuk gimana dan sebagainya macamnya, kami benar-benar harus mendampingi. Nah, kami memang minta secara tertulis sih 10.000 per siswa per event. Ya per tahun juga boleh. Ya harga sangat negotiable. Dan itu termasuk pelatihan kontinu atau ada update segala macam kami sampaikan eh, seterusnya. Dan untuk Tangsel sih insya Allah semisal Bapak Ibu berkenan mau tahu lebih detail, kami bersedia datang dan melakukan pelatihan ke sekolah-sekolah Bapak Ibu, atau mungkin Iki mau bersedia memfasilitasi kita ketemu di mana, kami bisa menjelaskan lebih detail. Dan pastinya bisa langsung dicoba Bapak Ibu. Atau mungkin ada sekolah yang mau coba sekarang, ya kami bisa langsung buka, atau mungkin Pak Rizal juga bisa bukain, Bapak Ibu bisa mencoba. Jadi kalau nanti ternyata nggak bagus ya ditinggal saja. Ya, baik, luar biasa Bapak Rio Tanjung untuk pemaparan yang paripurna. Jadi kita tidak ragu lagi apabila kita ingin mengadakan sebuah SPK, perjanjian kerjasama, nanti bisa langsung menghubungi kepada Bapak Rizal, karena Bapak Rizal ini merupakan salah satu pemakai dari guest school tersebut. Oleh karenanya, karena banyak sekali yang ingin bisa kita dapatkan informasi-informasi terkait tentang pengajaran ataupun
digitalisasi pengajaran yang ingin diadopsi dengan segera, boleh langsung menghubungi Bapak Arizal. Karena nanti Bapak Rio akan mendapatkan informasi akuratnya dari Bapak Arizal seperti itu untuk memfasilitasinya. Dan link presensi juga tadi sudah dibantu oleh Ibu Tri. Terima kasih banyak Ibu Tri Ayu yang sudah membantu memfasilitasi untuk link presensi bisa muncul kembali. Demikian Bapak dan Ibu, apabila belum ada lagi yang dipertanyakan, baiknya kita akan melakukan sesi foto terlebih dahulu. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu sebelum nanti akan diberikan closing statement oleh Bapak Rio Tanjung pasti. Baik, Ibu Yudestra sudah siap untuk memberikan pertanyaan? Oke, baik. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan, Bapak. Mohon berkenan untuk memberikan statement. Oke, untuk closing statementnya karena pastinya akan dibutuhkan oleh seluruh pembelajar yang saat ini adalah Bapak dan Ibu Dewan Guru luar biasa hebat. Karena sampai dengan hari ini Bapak dan Ibu Dewan Guru hebat ini masih bertahan untuk menerima berbagai asupan energi ilmu yang diberikan dan difasilitasi oleh IGI Tangerang Selatan. Silakan Bapak Rio. Baik Bapak, mungkin dari kami ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada IGI Tangerang Selatan, Pak Rizal, dan Bapak Ibu Guru sekalian. Sebuah kehormatan kami bisa menghadiri forum ini. Kami cuma ya lembaga kecil dari Yogyakarta yang insya Allah tidak lelah untuk terus berusaha memajukan pendidikan bangsa dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital. Memang ini zamannya, maka kami akan berjuang dengan semangat untuk terus meningkatkan layanan dan fasilitas yang ada di G-School untuk memenuhi kebutuhan Bapak Ibu Guru untuk memanfaatkan teknologi digital ini dalam membantu pembelajaran di sekolah. Dengan senang hati apabila kami eh, berkenan diundang atau menjelaskan lebih lanjut karena memang mohon maaf belum terbiasa untuk presentasi Zoom meeting sehingga mungkin banyak hal yang kurang dan belum bisa tersampaikan secara maksimal. Sekali mohon maaf sebesarnya Bapak Ibu, tapi bagaimanapun kami bersyukur alhamdulillah diberi kesempatan bertemu di forum yang mulia ini. Terima kasih, sukses selalu buat Bapak Ibu guru sekolahnya dan IGI Tangerang Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh luar biasa statement di akhir tadi bahwasanya beliau sangat mengapresiasi untuk Bapak dan Ibu yang ingin menginvite beliau untuk bisa memberikan pemaparan lebih luas secara seminar, bukan lagi webinar, karena untuk seminar itu akan lebih terasa ketika kita mendapatkan langsung informasi dan kita langsung bermuhajah seperti itu. Baik, mohon izin Bapak Rio untuk menutup terlebih dahulu share screen ya, karena kami akan mengambil foto, Bapak. Siap. Baik, silakan Bapak dan Ibu mohon berkenan untuk dibuka terlebih dahulu agar kami bisa memberikan senyum terindah Bapak dan Ibu di dalam rangkaian webinar hari ini. Oke, siap. 225, 2 senti kanan, 2 senti kiri, pertahankan 5 detik saja. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya, Bapak dan Ibu guru hebat. Tentunya tanpa partisipasi dan atensi dari Bapak dan Ibu semua, kami tidak akan pernah bisa eksis untuk berbagi. Oleh karenanya, kita tutup bersama-sama perjumpaan kita kali ini dan mohon dibukakan pintu maaf atas beragam kesalahan yang pernah kami lakukan tanpa disengaja dalam webinar kali ini. Kita tutup bersama-sama karena kami adalah sebagai pemandu acara pada kali ini, tentunya dengan mengucap lepas alhamdulillah, kemudian ditutup dengan Alhamdulillah. doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima Subhanakallahumma kasih wa Pak bihamdika narasumber, asyhadu an Pak la ilaha Awas. illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Bapak Daswirman dan Ibu guru semuanya, Ibu Yudestra, Bapak Ernesto, Ibu Daneng, Ibu Tri, Ibu Bayu, Ibu Yarmi Dona, Ibu Suwarni, Ibu Leni, kemudian Ibu Indri, Ibu Siti Munawaro dan
Bil khusus untuk Bapak Rio Tanjung, terima kasih banyak Sama-sama. Terima pada kasih Pak Bapak Ustadz. narasumber yang luar biasa. Alhamdulillah. Salam hormat dari Bapak Arizal yang saat ini Sama-sama Pak beliau Rizal. kehabisan baterai, Bapak. Siap. Sehingga beliau Sama Pak Rizalnya. terima kasih banyak Bapak Rio Tanjung dan Bapak Ibu semuanya. Kita tutup bersama-sama. Mohon izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin kami tutup Bapak dan Ibu. Izin pamit Bapak semuanya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu.